Something strange with my wife. Beberapa hari setelahnya bisa dibilang terasa agak gila. Lanjutkan mendengarkan dan kau akan tahu maksudku. Ketika istriku terbangun, kami berdiskusi lama sekali, membahas tentang langkah selanjutnya yang akan kami ambil. Selama perbincangan, sesekali aku melirik ke arah pergelangan tangan Natalie, memastikan bahwa luka bakar Natalie masih ada. Ia memergoki pandanganku, dan kulihat kedua bola mata hijaunya yang selalu tampak berbinar, kian meredup. Dia sendiri tidak yakin dengan siapa dia sebenarnya, dan dia harap dia bisa membuatku tidak takut kepadanya. Air mata mulai mengaliri pipinya, dan aku hanya memeluknya, serta menenangkan dia tanpa bisa berbuat apapun. Natalie memang benar. Aku mulai merasa tidak dapat lagi percaya pada sosok pelindungku. Meski kenyataannya ia telah menyelamatkanku 2 kali dari makhluk mengerikan yang entah apa namanya itu. Di sisi lain, walau kami sama-sama meragukan diri sendiri, kami menemukan sebuah teori yang berhubungan dengan kejadian ganjil belakangan ini. Yang pertama, tampaknya makhluk itu tidak bisa muncul jika istriku dalam kondisi sadar. Terbukti saat istriku pingsan, dia baru menampakkan diri. Dan yang kedua, makhluk tersebut kemungkinan mengalami perkembangan dengan mampunya dia berbicara serta berpindah tempat. Atau mungkin ada lebih dari satu makhluk yang mengincar kami di luar sana. Ketiga, teknologi berpotensi menjadi titik lemah bagi makhluk itu, karena panggilan dari teleponku telah menyelamatkanku 2 kali. Dan terakhir, ada sesuatu tersembunyi di rumah yang kami datangi kemarin, karena jelas terlihat makhluk tersebut mencoba mengusir kami dari sana. Rumah tersebut adalah tempat yang harus kami periksa. Namun terlalu berbahaya jika kembali ke sana tanpa persiapan apapun. Jadi, kami memutuskan untuk mencari jawaban dari seorang lain yang juga pernah mengalami persinggungan, yaitu teman semasa SMA Natalie, Chris. Setelah mencoba melakukan kontak, kami mengetahui bahwa Chris tinggal di kota sebelah, dan kini dia berprofesi sebagai pembicara dalam sebuah kelompok bimbingan motivasi akan kekurangan daya lihat. Dan ternyata waktu bimbingannya adalah pukul 11 siang, sehingga kami masih sempat menemuinya. Kami tiba di aula pertemuan tepat sebelum pintunya hampir ditutup. Sebagian besar isi pidato Chris terasa sangat menggugah dan penuh emosi. Dia bercerita tentang segala macam pencapaian yang telah diraihnya selama hidup. Chris mengakhiri ceramahnya dengan berkata, "Hari saat aku kehilangan penglihatanku adalah hari di mana aku tidak takut lagi akan hidup," ujar Chris. Kami berada di sana menyimak beberapa lama. Lalu setelah aula sudah kosong, kami menghampiri Chris. Dia sedang berdiri di samping istrinya, yang mana telah ia berkenalan di awal pidatonya tadi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memulai bertanya mengenai penyebab kebutaannya. Namun sebelum aku dapat berkata apapun, Chris menunjuk kepadaku. "Oh, jadi persinggungan itu terulang? Natalie bilang kau akan mengalaminya." Chris kemudian melanjutkan ceritanya bahwa semenjak kejadian persinggungan menimpanya, nenek buyut Natalie mulai sering menghubunginya. Nenek buyut Natalie merasa amat bersalah atas apa yang telah terjadi, dan dia berjanji akan menemukan suatu penyelesaian semampu yang dia bisa. Nenek buyut Natalie juga begitu yakin bahwa cepat atau lambat persinggungan ini akan kembali kepada orang-orang di sekitar Natalie. Maka dari itu, ia ingin mencari cara untuk menghentikannya.
ketika kami memberitahunya tentang keadaan rumah itu dan simbol-simbol yang aku lihat, dia berubah menjadi serius. Jadi, dia mencoba melakukannya. Dia berupaya mengikat si dua saudari bersama di rumahnya. Aku khawatir dia tidak akan selamat saat melakukan itu. Gumam Chris perlahan. Aku sungguh bingung. Apakah tadi kau menyebutkan sesuatu tentang dua saudari? Tanyaku. Kemudian Chris mengajak kami berkunjung ke rumahnya, karena hal ini terlalu panjang untuk dibicarakan di tempat umum. Sementara istri Chris memasak makan siang, Chris menceritakan pada kami tentang hari saat dia kehilangan penglihatannya. Sebenarnya aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun, kecuali nenek buyutmu. Tapi hari itu, di saat aku mendadak buta, dan sebelum aku pingsan, aku yakin sekali bahwa aku melihat makhluk kedua berdiri persis di belakang makhluk mirip Natalie yang tengah kutatap tidak percaya. Dan sesaat sebelum aku hilang kesadaran, aku mendengar suara berbisik, "Makan." Chris melanjutkan bahwa dulu nenek buyut Natalie menjuluki makhluk tersebut sebagai dua saudari. Setelah dia yakin bahwa makhluk itu sebenarnya ada dua. Dan lagi, bahwa kedua makhluk itu menyerap rasa takut kita. Semakin besar rasa takut yang kita miliki, akan menarik mereka semakin dekat. Ini masuk akal, karena aku adalah manusia yang sangat penakut. Dan ketakutanku kini kian memuncak, sebab seseorang yang selama ini kuanggap sebagai pelindung justru berubah menjadi penyebab dari ketakutanku. Setelah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari tentang legenda kuno, ilmu gaib, mitologi, dan sejarah keluarga, nenek buyut Natalie akhirnya menemukan cara untuk mengikat kedua saudari. Mungkin itulah tujuan dari simbol-simbol aneh di rumah nenek buyut Natalie. Dan mengapa dua saudari tidak ingin kami masuk lebih jauh? Pasti ada sesuatu di sana yang telah mengikat mereka. Walau begitu, makhluk tersebut nyatanya masih muncul. Dan dia bahkan berkendara bersamaku di mobil. Jadi artinya mereka masih bergerak bebas. Tapi mungkin mereka memiliki kelemahan di rumah itu. Semua ini termasuk kemajuan. Namun ketidaktahuanku dalam menghadapi makhluk dua saudari ini cukup meresahkan. Istri Chris memanggil kami untuk makan siang dan membuat kami beranjak ke dapur untuk menikmati santapan. Chris ingin mengakhiri ini semua, sama seperti kami. Jadi ia bersikeras agar kami menginap di rumahnya demi keamanan kami. Mengingat belakangan ini aku jarang tidur nyenyak, ku terima saja tawarannya. Kami semua tidur di ruang tamu, sedangkan istri Chris dan aku bergantian jaga untuk memastikan keadaan tetap terkendali. Dan disitulah aku terbangun pukul 3 pagi, merasa kehausan lagi. Pemikiran bahwa mungkin aku memiliki kondisi kesehatan di mana aku akan selalu terbangun kehausan di tengah malam membuatku sedikit tergelitik. Aku menoleh ke arah istri Chris yang sedang begadang. Dia masih terjaga penuh dan menatapku dengan senyum lembut. Aku berbisik, "Air minum?" Dan dia menunjuk ke ruang dapur. Aku pun bergegas meski setengah takut akan melihat penampakan makhluk itu lagi. Namun syukur dapurnya kosong. Maka aku buka kulkas untuk mencari air. Namun mungkin tidak beruntung, tidak ada air di sana. Mungkin mereka menyimpan air botolan di pantry.
Dan ketika aku buka ruang pantry, di dalamnya sungguh luas dan gelap. Kemudian saat kunyalakan lampu, kulihat sesuatu yang sangat tidak terduga dan mengerikan.